Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K guru dan kesehatan maupun teknis. Jadi silahkan disimak saja videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan di sini ada informasi yang disampaikan langsung oleh Menpan RB. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama. Ini ada informasi yang disampaikan langsung oleh Bapak Aswar Anas ketika melakukan wawancara. Pak Anas, ini juga kan Kementerian Pan RB saat ini tengah menggarap begitu ya proyeksi kondisi ataupun nasib ASN 5-10 tahun ke depan begitu ya Pak Anas. Nah, ini saat ini progresnya sudah sejauh apa Pak? Iya, jadi saya ini kalau pemain bola ini kan pemain pengganti saya ini. Itu pun pemain pengganti babak kedua menit ke-7 saya ini masuk. Aduh. Sementara banyak gol-gol yang mesti target Bapak Presiden ini selesai. Nah, pertama tentu saya ingin mengerjakan dengan cepat, data itu jadi penting. Maka saya dengan BKN, dengan LAN Paguyuban, saya rapat maraton ini. Karena data udah 8 tahun belum tertib, saya target 3 bulan ini untuk tertib termasuk data-data anomali. Alhamdulillah di akhir Desember ini dalam 3 bulan ini sudah 96% data termasuk data-data anomali. Nah, saya udah minta ke BKN data 10 tahun terakhir dan kita proyeksi 10 tahun yang akan datang. Nah, 10 tahun yang akan datang itu berapa sih yang akan pensiun kan sudah bisa dihitung. Nah, dari sini ke depan kita bisa proyeksikan berapa kebutuhan ASN. Nah, ASN ini banyak jenisnya. Ada mulai guru, jadi yang dasar itu guru, kesehatan, tenaga administrasi, dan lain-lain. Nah, ini kita petakan. Nah, saya sedang bekerja keras memetakan ini, termasuk berbagai data terkait dengan kebutuhan, termasuk yang ASN maupun yang non-ASN. Nah, sekarang sedang progres, kita beresin secara bertahap, sehingga dengan demikian kita bisa proyeksi ke depan. Tetapi, atas arahan Bapak Presiden, kita punya prioritas bahwa tahun ini dan tahun 2023, kita beresin terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu apa? Pendidikan dan kesehatan. Ada banyak sekolah-sekolah di pinggiran, di luar Jawa, bahkan di Jawa di pedalaman, ada sekolah SD, ASN-nya hanya 2, selebihnya non-ASN. Atau belum P3K dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menjadi agenda prioritas kami. Berdasarkan data yang sudah didapat ini Pak Anas, berapa persen ini Pak sebetulnya ASN yang sudah mendekati masa pensiunnya dan ASN yang masih di usia produktifnya Pak? Nah, ini sedang kita rampungkan, tetapi kan Presiden memberikan arahan supaya ada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan. Nah, terkait dengan jabatan fungsional ini, alhamdulillah ini maraton baru kita tuntaskan peraturan menterinya untuk menuntaskan supaya lebih jelas terkait dengan jabatan fungsional yang pemahamannya masih sebagian belum tuntas, termasuk soal angka kredit. Karena teman-teman ini kerjanya udah maksimal, tapi masih disibukkan untuk ngurus angka kredit. Sehingga dia lebih sibuk akhirnya ngurus angka kredit dibanding kinerjanya. Dan ini sudah kita tuntasin dengan rapat yang kami gelar melibatkan teman-teman daerah, Apkasi, dan juga beberapa pihak untuk menyempurnakan terkait ini. Harapan kami ke depan ini bisa lebih terukur sehingga konsentrasi teman-teman yang jabatan fungsional ini bisa lebih optimal untuk meningkatkan. Oke, tadi kita sudah dengarkan bersama rekan-rekan ya terkait apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Aswar Anas. Dari apa yang disampaikan kita bisa mendengarkan tadi bahwa ada prioritas-prioritas tertentu dalam seleksi ASN 2023 rekan-rekan ya. Jadi khususnya untuk guru, kesehatan, dan administrasi. Jadi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi atau belum lulus dalam seleksi P3K tahun 2022 di pengumuman tanggal 2 Februari nanti, jangan berkecil hati, insya Allah akan ada lagi di tahun 2023 ini, dan itu diprioritaskan untuk guru, kesehatan, dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini admin juga akan membagikan informasi rekan-rekan ya. Nah, ini informasinya dari pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan. Ini kebetulan dari Dinas Pendidikan, namun ini informasinya kurang baik sebenarnya rekan-rekan ya. Nah, ini dikeluarkan di Banda Aceh 27 Desember. Yang terhormat, nah ini ya, Sekretaris Dinas Pendidikan, para kepala bidang, para kepala cabang dinas, para tenaga kontrak. Ini sifatnya penting rekan-rekan ya, sifatnya penting. Ini nomor 814 sekian tahun 2022.
perihal evaluasi tenaga kontrak tahun anggaran 2022. Nah, jadi itu perihal ya tenaga kontrak tahun 2022. Nah, di sini kita bisa baca bersama-sama sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2022, maka kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kinerja para tenaga kontrak atau pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja pada Dinas Pendidikan Aceh. Jadi ini khusus pendidikan rekan-rekan ya. Dalam rangka efektivitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan Aceh, maka akan dilakukan suatu evaluasi kinerja bagi para tenaga kontrak. Nah ini ya, akan dilakukan evaluasi kinerja bagi para tenaga kontrak atau pegawai non-ASN Dinas Pendidikan Aceh. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Januari, jadi ini kan sudah lewat ya 1 Januari 2023, para tenaga kontrak atau pegawai non-ASN Dinas Pendidikan Aceh akan dirumahkan. Nah ini ya, kata kuncinya di sini, akan dirumahkan untuk sementara waktu sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih. Nah ini rekan-rekan ya dari Aceh terkait tenaga kontrak atau honorer atau non-ASN yang akan dirumahkan. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya di sini admin kembali ya mengingatkan kepada rekan-rekan terkait peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 ini rekan-rekan ya. Nah, di sini masih banyak rekan-rekan kita yang masih bingung rekan-rekan ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada formasi P3K 2022. Nah, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita terkait formasi P3K 2022 ini. Nah, kita contohkan di sini untuk Aceh ada 4.491 untuk guru. Nah, ini rekan-rekan ya formasi yang tersedia. Nah, di sini juga admin kurang paham apakah untuk Provinsi Aceh ini formasi guru ini apakah sudah termasuk P4 atau tidak. Nah, namun rekan-rekan yang pastinya yang P1 yang statusnya sudah P1 dimanapun itu mereka berada ya, dimanapun mereka berada, khususnya P1 yang tidak mendapatkan formasi karena ada beberapa yang tidak mendapatkan formasi, maka prioritasnya itu ada di sini rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk Aceh di tahun 2023 atau di tahun ini ada 501 formasi untuk guru P3K. Nah, ada 501 untuk guru P3K. Jadi misalnya ada tidak terakomodir di tahun 2022, tidak mendapatkan formasi kemarin notifikasinya sekalipun turun prioritas, maka mereka itu akan diprioritaskan di sini rekan-rekan ya. Pertanyaannya, apakah nilai P1-nya itu hangus? Nah, bagaimana mengenai nilai P1-nya? P1-nya itu tetap digunakan rekan-rekan ya. Nah, jadi mereka ini sudah aman. Nah, ini banyak ditanyakan rekan-rekan kita di kolom komentar. Jadi rekan-rekan itu baik di Provinsi Aceh, baik dia di Sumatera Utara, baik dia dimanapun itu rekan-rekan ya, baik itu di Sumatera Barat, itu sama rekan-rekan ya, itu sama statusnya. Jika ada P1 yang tidak mendapatkan formasi, maka dia itu akan mendapatkan prioritas di tahun 2023. Nah, ini untuk Provinsi Sumatera Barat kan ada 4.488. Nah, insya Allah mereka itu yang P1 tidak mendapat formasi, ataupun ada nanti yang yang P2, P3 yang observasi tidak lolos. Nah, nanti bisa lanjut lagi di tahun 2023 ini atau rekrutmen yang akan dibuka. Tapi untuk P1 insya Allah itu akan diprioritaskan di sini rekan-rekan ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang bertanya kapan sebenarnya penggajiannya ya. Nah, di sini sebenarnya sudah sudah dirincikan kembali bahwa untuk yang P3K 2022 itu sudah disiapkan gajinya sebanyak ya, atau selama 9 bulan gaji. Nah, ini ya, 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13. Jadi mereka mendapatkan 9 bulan gaji plus tunjangan yang melekat, ditambah lagi gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13-nya, dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Nah, mereka tetap mendapatkan THR. Seperti itu rekan-rekan ya, THR. Nah, untuk yang di tahun 2023 ini, rekan-rekan ya, mereka itu sudah disiapkan juga gajinya selama 3 bulan gaji.
selama 3 bulan gaji. Sama dengan yang ini rekan-rekan ya. Namun untuk yang 2023 nanti di sini hanya gaji pokok, sepertinya rekan-rekan ya, hanya gaji pokok dan tunjangan. Karena mereka itu akan menerima gaji itu sudah melewati hari raya, rekan-rekan ya, sudah melewati hari raya. Jadi mereka itu tidak mendapatkan THR seperti itu. Nah ini ya, namun yang pada intinya yang penting rekan-rekan ya bisa lolos mendapatkan formasi, terkhusus yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Nah seperti itu rekan-rekan ya, semoga bisa dipahami. Ini untuk, ingat ya, ini untuk guru, kesehatan, dan juga teknis. Ada yang bertanya di mana sih kita akan mendapatkan data ini. Nah ini datanya rekan-rekan ya, admin selalu menyampaikan di sini kita bisa mendapatkannya. jdih.kemenkeu.go.id. Silahkan rekan-rekan ya, search ini di Google. Mungkin cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.